Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah, bunda, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sekian banyak nikmat pada subuh pekan kali ini. Kembali kita bersyukur, mengingat nikmat-nikmat agar kemudian kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang diistiqomahkan oleh Allah untuk tetap berada di jalan yang lurus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para imam kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum mukminin yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Semoga kelak syafaat beliau terlimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan saudara yang dimuliakan Allah, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pembagian terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada qada dan qadar, kepada yaumil akhir. Kita bahas insyaallah sedikit terperinci tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian harus kita ketahui tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita akan bahas tentang ayat-ayat yang membahas pertama tentang tauhid rububiyah. Rabba yurabbi, rububiyah dari kata rabba, yurabbi yaitu yang membina, yaitu yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang yanfa' wa yadur, yang memberikan manfaat dan kemudian memberikan mudarat, yang yu'ti wa yamna', yang itu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yamna', dan menahan daripada rezeki tersebut, dan yang mempunyai hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Apa kemudian bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya yang ada di alam semesta? Maka insyaallah kita akan bahas dalil-dalil yang ada. Dalil yang pertama, Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur dengan kamalul dhulli wa kamalul hubbi, dengan puncak-puncaknya kecintaan kepada lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncak ketundukan seorang manusia, rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rabb alam. Apa itu alam? Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Halli mengatakan dalam tafsir Jalalain, alamin, kenapa disebut rabbul alamin? Menunjukkan bahwasanya seandainya ada satu ciptaan, pasti di situ ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Alamin, tanda-tanda.
Alam disebut juga dengan kata alamah, diambil dari kalimat alamah sebagai tanda. Kalau kita melihat ada di situ kotoran unta, maka di situ pasti sudah ada unta yang lewat di tempat tersebut. Ada di situ jejak-jejak kaki manusia, pasti ada manusianya, artinya ada yang membuat. Maka di sini alam kullu masiwallahi ta'ala wa huwa makhluk. Setiap itu adalah makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Kemudian dalam hal yang lainnya pengkabaran Allah tentang dirinya, zatnya sendiri dalam Ar-Ra'd yang ke-16. Qul man rabbus samawati wal ard. Katakan siapa Rabbus samawati wal ard, yang mengatur, yang menciptakan alam ini, yang memberikan rezeki kepada alam, kepada langit dan bumi. Maka Allah mengatakan qulillah, katakan Allah sebagai Rabb. Ini daripada makna daripada rububiyah, kerabban Allah Subhanahu wa taala dibahas dalam tauhid rububiyah. Sebagai pencipta, sebagai yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang kemudian merajai daripada apa yang telah diaturnya. Kemudian dalam banyak daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Al-A'raf dalam ayat yang menarik, Allah Subhanahu wa taala berfirman ingatlah kejadian dulu yang pernah berlalu, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingat ketika Allah mengusap daripada punggung Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, kemudian diturunkan dzurriyyah, anak-anak cucu Adam yang akan hidup di seluruh dunia hingga akhir zaman. Wa ashhadahum ala anfusihim, ketika kemudian dipersaksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka kita dahulu dalam keadaan yang hanya tidak menjadi apa-apa telah mengatakan qalu bala. Kalimat bala, kalimat yang menunjukkan tidak ada nanti. Ketika dikatakan na'am fakafir, maka seorang tersebut telah kafir. Kalau seandainya saat itu ada yang mengatakan na'am artinya iya, maka dia telah kafir. Kenapa bala? Karena di situ iya, siap, betul bahwa engkau Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami. Bukankah aku Rabb kalian? Bala. Jawabannya tegas di situ. Bala. Maka dari salah satu anjuran berdoa sebagaimana dikatakan salah satu oleh seorang ulama kita, Ustaz Adi Hidayat, katakan Rabb, karena Allah telah mengatakan kepada kita di saat kita telah belum menjadi apa-apa, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang mengatur kalian, yang yanfa' wa yadur, memberikan manfaat, yang menolak madarat, yang mendatangkan kepada kemaslahatan. Bala, kita telah menjawab bala. Kemudian dalam ayat yang lain menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Doa Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, kalimat Rabb disebutkan sekian banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Rabbana, Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi jiwa-jiwa kami, diri-diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi yang khasirin, hamba yang merugi di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Nuh 21, Rabbi innahum asawni. Rabb, sekali lagi dikatakan Rabb, Nabi Nuh. Dalil yang kedua, pengkabaran dari seluruh rasul dan nabi mengatakan Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur, pencipta bagi alam semesta. Rabbi innahum asawni, wahai Rabbku, innahum asawni, kaumku asawni, bermaksiat kepadaku, menyelisihiku. Wattaba'u, mereka mengikuti, malam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara, mereka mengikuti apa yang itu tidak mendatangkan kebaikan di dalam harta mereka atau anak mereka, kecuali kerugian, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh berapa tahun beribadah?
alfasana illa khamsina sana. 1000 tahun kurang 50 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, berdoa kepada Allah, menganggap Allah adalah Rabbnya, mentasbitkan, menetapkan Allah adalah Rabbnya. Rabbi innahum asawni. Asy-Syu'ara disebutkan juga, Asy-Syu'ara yang ke-118 117. Rabbi inna qaumi kadzabuni dalam bahasa ya-nya mahdzuf, terhapuskan. Rabbi kata Rabb sekali lagi. Rabbi innahum asawni, Rabbi inna qaumi kadzabun. Mereka berdusta, mendustaiku. Tentang pengkabaran risalah yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kepada kemudian doa siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, surah Ibrahim ayat yang ke-35. Rabbi ja'al hadza balad amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi, Rabb sekali lagi dikatakan Rabb. Rabbi ja'al, wahai Rabbku, ja'al, jadikan hadzal balad, negeri ini, negeri Makkah, aminah, negeri yang aman, wajnubni, jauhkan aku dan anak cucuku agar tidak menyembah kepada asnam, patung-patung, kepada batu, kepada pohon-pohon yang dijadikan tangan baginya, mata baginya, kepala baginya, kaki baginya. Rabb sebagai pencipta, pengatur. Kemudian ketika Isa bin Maryam dituduh, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, a anta qulta linnas?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia untuk menyembah dirimu dan untuk menyembah ibumu, mengatakan bahwa selain daripada Allah ada dua ilah? Ma qultu lahum illa ma amartani. Wahai Rabbku, ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi an ya'budullah rabbi wa rabbakum, kecuali apa yang telah engkau perintahkan. Aku tidak mengatakan kepada kaum Nasrani, kata Nabi Isa alaihissalam, kecuali agar menyembah engkau wahai Rabb, an ya'budullah, menyembah Allah, Rabbmu, Rabbku dan Rabb kalian. Rabbku dan Rabb kalian. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi shrah li sadri, Rabb sebagai mendatangkan manfaat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kerabban Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ayat ini kita ketahui seluruh nabi, seluruh rasul hanya menganggap satu yang ada mendatangkan manfaat, menciptakan, menolak daripada madarat atau mendatangkan madarat, yang itu memberikan rezeki atau yang menahan daripada rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah. Dalil akliyah, dalil logika. Apa yang menjadi dalil logika disebutkan oleh Syekh Jazairi. Apa yang menjadi dalil logika rububiyah Allah? Kalau ada dua pencipta di muka bumi, dua pencipta di alam semesta, maka bisa jadi sesembahan yang satu tidak menginginkan tadi malam turun hujan, ilah yang satunya lagi, sesembahan yang satunya lagi menginginkan di Indragiri Hulu turun hujan. Bertengkar, hancur alam semesta kalau seandainya ada dua ilah. Dalil logikanya. Betul apa tidak? Investor saja dalam satu perusahaan, di PT misalnya, ada dua orang investor, kalau tidak sama-sama, atau pemegang saham tidak sama-sama mempunyai tujuan, ada dua pemimpin, maka bertabrakan. Maka ada istilah tidak ada dua singa di dalam satu rumah. Allah Subhanahu wa taala yang merajai, Malik, memiliki daripada alam semesta ini.
Ini kemudian pembahasan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita paham yang mengatur, menciptakan, memberikan rezeki itu Allah. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang keilahiyatan, ilahiyah, al-ilah. Kemudian kalimat alif lamnya itu menjadi Allah Subhanahu wa taala, keuluhiyatan Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah yang bersifat ilah. Allah menjadi yang disembah. Al-ilah itu yang menjadi disembah, diibadahi. Maka tauhid yang kedua tauhid uluhiyah, yang Allah menjadi yang disembah, satu-satunya yang disembah. Dalam banyak ayat dijelaskan pula dalam Al-Qur'an. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah yang pertama mensaksikan kepada zatnya adalah ilah. Allah yang langsung mengatakan ilah, dan tiada ilah illahu kecuali Dia. Para malaikat pun seperti itu mengimani. Ulul ilmi qa'iman bil qist, dan kemudian seluruh mereka yang mempunyai ilmu pun memastikan hal tersebut. Seluruh malaikat, yang mana malaikat tersebut banyak yang masuk, 70.000 malaikat setiap hari hingga saat ini masuk ke Baitul Maqmur. Ada yang sajidun, hanya bersujud saja kerja mereka. Ada yang raki'un, rukuk saja kerja mereka. Ada yang musabbihun, hanya mengatakan subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang jumlahnya amat banyak, yang membawa arasy ada 8. Malaikat yang mengiringi setiap manusia, malaikat hafazah. Insyaallah kita akan bahas tentang keimanan kepada malaikat. Malaikat yang ketika Allah ingin berfirman kepada alam, maka seluruh tertunduk. Yang bangkit pertama kali malaikat Jibril alaihissalam. Seluruh malaikat-malaikat yang sungguh amat luar biasa disifati Jibril alaihissalam ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua tentang ayat Al-Muddathir. Maka di situ Rasulullah SAW melihat di tengah jalan menuju rumahnya, menuju rumah Khadijah radhiyallahu anha, melihat Jibril alaihissalam sayapnya menutup ufuk barat dan ufuk timur. Tempat timbul matahari dan tenggelam matahari tertutup dengan sayap Jibril alaihissalam, yang itu terlihat bahwasanya setiap sayap tersebut mempunyai sekian lembar daripada bulu sayap yang dimiliki Jibril alaihissalam. Jibril pun mensaksikan bahwa hanya ada satu ilah semenjak Adam diutus ke muka bumi, kemudian diangkat menjadi rasul, seorang Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan kemudian Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh menganggap hanya ada satu sesembahan yang ada di muka bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Thaha, di dalam surat Thaha pun dikatakan, innani anallah, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan kaitannya ilah, tauhid uluhiyah. Kemudian melazimkan dari tauhid rububiyah, melazimkan kalau seandainya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang kemudian memberikan rezeki, maka hanya satu yang mempunyai hak untuk disembah dengan peribadatan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang tauhid uluhiyah. Dan dalam banyak ayat yang lainnya, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilah, Allah yang tiada kemudian ilah selain daripada Dia, yang hidup senantiasa kekal hidup. Wal hayyul qayyum, hidup mengurus daripada setiap urusan seorang hamba. Hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang itu tidak mungkin sedikit pun ada rasa kantuk bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada rasa kantuk,
ketika Allah merotasikan setiap daripada apa yang terjadi di galaksi Bima Sakti ini, yang tersusun daripada matahari, bulan, bumi, Mars, Venus, Jupiter dan yang lain sebagainya. Bayangkan kalau seandainya ta'khudhuhu sinah, bayangkan kalau seandainya terambil daripada zat Allah ada rasa kantuk, maka sedikit meleset bertabrakan bumi dan Mars, bertabrakan para bintang-bintang yang ada di langit, bertabrakan sekian banyak daripada apa yang telah Allah atur di muka bumi ini. Subhanallah, ini melazimkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang kemudian memberikan yahdi wa yudhil, Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang kemudian menyesatkan daripada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Yanfa' wa yudur, yu'ti wa yamna' wa yarzuq may yasha, dan Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Dan Allah kemudian yashfin, yang menyembuhkan daripada orang-orang yang sakit. Artinya Allah pun yang kemudian mendatangkan penyakit tersebut. Ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita subuh kali ini tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Insyaallah kita akan bahas asma wa sifat, tentang nanti ada golongan nufatul asma wa sifat, orang-orang yang meniadakan asma dan sifat bagi Allah, atau orang-orang yang kemudian hanya menetapkan 7 sifat dan kemudian menolak daripada sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah memberikan nama baginya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah ada asmaul husna, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita akan bahas insyaallah tentang tauhid asma wa sifat pada pertemuan berikutnya. Pada subuh kali ini, untuk mempertajam daripada pemahaman, barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh ayah bunda dan saudara sekalian. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wassadat. Ada yang ingin bertanya? Paham semua insyaallah? Para santri Jami' Hufal paham semua insyaallah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri jumpa pekan kita kali ini dengan kalimat alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang akan datang dari diri kami pribadi, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kami himbau para jamaah untuk mendoakan daripada anak ketiga Ustaz Imran Rasadi, salah satu ustaz kita di Masjid Jami'. Beliau anaknya sedang sakit daripada nafasnya, walaupun alhamdulillah kita lihat mampu untuk masih bisa tertidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sisihkan waktu kita mendoakan anak beliau yang belum lama lahir namun sudah mendapat satu ujian sakit. Semoga menaikkan derajat daripada keluarganya dan kemudian diangkat segala penyakitnya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.